Jangan sampai ketinggalan ngikutin series kali ini. Nah, kalau kita lihat di depannya selain 3 mobil itu, nah kalau kita lihat sekarang fasad depannya, mereka di sini mengusung konsep dan dapurnya nanti di sana kita bakal lihat. Nah, untuk di sini yang bikin menarik adalah ceilingnya teman-teman ya. Halo teman-teman semua, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Joshua Jadi di channel Jual Rumah Murah SBY. Berlanjut dari video sebelumnya, kalau teman-teman butuh rumah baru Grace di Surabaya Timur, jangan sampai ketinggalan ngikutin series kali ini ya, karena kita bakal bahas rumah baru Grace yang cantik-cantik, cakep-cakep yang ada di Surabaya Timur dan sekitarnya. Salah satunya yang ada di Rungkut Asri ini teman-teman ya. Kita bisa lihat fasad depannya benar-benar cantik, tropical, industrial yang sangat kekinian banget. Oke, nah sekarang kita lagi ada di daerah Rungkut Asri. Kalau teman-teman tahu Rungkut Asri, ini juga sangat strategis Surabaya Timur ya, dekat ke Mer, dekat ke Yakaya, dekat ke Transmart, dekat ke Galaxy Mall, dekat ke UPN gitu ya, banyak banget, dekat ke Pondok Chandra, dekat ke Juanda ya yang pasti. Jadi kalau kita ke Juanda naik tol ya, tol Tambak Sumur ini sangat dekat juga kemana-mana, sehingga akses ke sini sangat mudah. Selain itu, yang spesial juga dari rumah kali ini, mereka punya row jalan yang cukup besar teman-teman, biasa sampai 3 mobil gitu ya. Nah kalau kita lihat di depannya selain 3 mobil itu, kita juga dapat area transisi ke dalam carport ini juga lumayan lebar ya. Jadi kalau mau dipakai satu mobil lagi untuk parkir di sini masih bisa gitu ya. Sangat cantik. Nah, kalau kita lihat sekarang fasad depannya, mereka di sini mengusung konsep nggak beda jauh dari rumah sebelumnya, yaitu industrial dan tropical ya. Nah, kalau kita ngerasain sedikit dari area depannya, untuk area pagarnya ini beda banget dari rumah sebelumnya ya. Mereka sudah ngasih kesan-kesan kayu-kayuan seperti ini ya. Jadi kalau kemarin pagarnya cuma hitam aja, nah kali ini mereka pakai ada kesan kayunya sehingga menambah rasa privasi di area carport gitu ya, dan juga menambah kesan tropical ya. Jadi nggak cuma di pintu-pintu aja, di area depan pun juga mereka nambahin kesan itu. Oke, nah yuk sekarang kita coba cek fasadnya teman-teman ya. Nah mereka di sini pakai salah satu ikonik, yaitu partisi-partisi yang ada di atas. Jadi nanti kalau kita lihat di kamar atas tetap ada cahaya tapi nggak seberapa nyentrong karena mereka ditutupin oleh partisi-partisi itu. Dan kalau kita lihat dari depan sini, mereka nambah kesan estetik dan minimalisnya. Untuk fasad bawahnya ini benar-benar juga sangat jarang. Kenapa? Untuk di area kamar, kalau kita lihat di sebelah sana itu adalah area kamarnya teman-teman. Nah kamar itu punya jendela yang super gede kayak gini. Jadi cahaya pagi ini sangat bagus ketika kita buka jendela gitu ya, karena rumah ini juga menghadap ke timur, jadi bagus banget. Oke, nah yuk sekarang langsung aja kita masuk sebelah sini. Rumah ini ukurannya 7x20. Kalau sebelumnya 5x20, kali ini 7x20. Nah carportnya ini bisa diisi 2 mobil teman-teman ya. Jadi mobil besar 1, kecil 1, beberapa kendaraan pun juga masih sangat bisa karena memang lebarnya ini gede banget itu ya. Untuk flooringnya mereka pakai paving persegi kotak-kotak dan disusun secara bata, jadi lebih bagus dan lebih lebar kesannya. Nah untuk di area carport ini sendiri mereka juga menyediakan septic tank yang ada di sebelah kanan situ, sehingga kalau kita ada perbaikan apa-apa nggak perlu masuk dalam rumah, cukup di area carport aja. Beralih ke sebelah kiri, ini mereka ada taman teman-teman ya, tapi sorry banget di sini masih ada beberapa barang. Nah tamannya ini benar-benar luas gitu ya. Ini ukurannya mungkin 1,5 meter kali 3 meteran ada gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau nambah hijau-hijauan, tanaman-tanaman masih bisa. Nah area taman ini juga dilengkapi oleh yang pertama ada stop kontak dan sanyo di sebelah pojok sana. Terus di belakangnya ada meteran air, ada tandon air, dan juga ada keran air. Jadi untuk operasional air di area depan sini sudah cukup lengkap teman-teman. Oke, langsung lanjut kita ke sebelah sini. Ini adalah area transisinya ya, lagi-lagi sama seperti rumah yang lebar 5. Mereka tetap pakai double door seperti ini ya. Jadi tetap ada kesan mewahnya dari depan, dan mereka juga ngasih aksen-aksen yang bagus banget ya. Ada smart door lock ya, yang sangat-sangat kekinian. Jadi kita nggak perlu kunci konvensional ya. Kita cuma pakai smart door lock ini aja sudah aman rumah kita. Oke, yuk langsung aja kita masuk ke dalam rumahnya. Layoutnya mungkin agak sedikit berbeda dari rumah yang sebelumnya. Kalau pertama kali kita masuk ya, disambut oleh double door tadi, langsung lihat open space bagian dalam rumahnya. Tapi kali ini untuk ruang tamunya terpisah teman-teman dari ruang tengah dan ruang keluarganya. Jadi agak sedikit private gitu ya ruang tamunya. Ukurannya juga lumayan besar. Ini sekitar 2 meter kali
hampir 4 meteran gitu ya. Jadi memanjang ke belakang. Untuk ceilingnya juga termasuk tinggi, ini 3,8 sampai 4 meter, apalagi double ceiling gitu ya. Jadi lebih enak dan lebih estetik. Kalau kita nyalain lampu malam-malam bisa lebih kelihatan kuning dan lebih hangat. Nah, untuk flooringnya di sini mereka pakai granit 60-60 krem, ada bercak putihnya sedikit dan pinggir-pinggirnya juga sudah di-clean semua, jadi lebih awet. Dan untuk dindingnya mereka pakai cat krem gitu ya. Jadi kalau kita mau tambahin interior juga masih sangat bisa karena warnanya netral. Oke, setelah dari ruang tamu berlanjut kita ke area bagian tengah rumahnya. Nah, baru kita disambut dengan area open space ini teman-teman ya, yang cukup besar. Bukan cukup besar, besar banget gitu ya. Karena lebarnya 7 dan panjangnya 20 gitu ya. Jadi benar-benar rumah ini kelihatan besar banget. Jadi teman-teman bisa jadikan ini sebagai ruang keluarga, ruang tengah gitu ya. Dan dapurnya nanti di sana kita bakal lihat juga besar banget. Nah, untuk di sini yang bikin menarik adalah ceilingnya teman-teman ya. Ceilingnya ini bisa jadi tiga section juga, 1, 2 bagian tengah dan 3, dan semuanya pakai double ceiling atau drop ceiling sehingga membuat rumahnya lebih playful gitu ya, lebih bertekstur, nggak cuman polosan aja, dan pastinya lebih warm kalau misalkan pakai lampu kuning gitu ya, misalkan di area dalam drop ceilingnya, jadi lebih bagus. Oke. Nah, di sini mereka juga sudah menyediakan instalasi banyak listrik ya. Untuk telepon juga sudah ada, terus untuk AC pun juga sudah terpasang di sana. Jadi aman instalasinya, kita tinggal masang-masang aja. Oke. Nah, yuk langsung aja kita ke sebelah kanan sini. Ini ada 1 kamar tidur. Jadi rumah ini dilengkapi oleh 13 kamar tidur dan 13 kamar mandi. Dan semuanya punya kamar mandi dalam, teman-teman. Nah, yang bikin spesial dari kamar ini adalah teman-teman bisa lihat tadi dari depan ya. Ini jendelanya gede banget dan cahayanya masuk banget kayak gini. Jadi kalau siang-siang kita nggak perlu nyalain lampu, ini sudah terang banget. Tinggal buka aja jendelanya, filtrasnya dibuka, sudah cahayanya masuk segede ini. Apalagi rumah ini ada timur, jadi kalau kita pagi-pagi dapat vitamin D langsung alami dari matahari gitu ya. Ukuran dari kamar ini cukup besar ya, karena kepotong sama kamar mandi. Jadi totalnya mungkin sekitar full carport ya. Full carport itu sekitar 5 meter. 5 meter kali 3,5 meteran, jadi lumayan besar. Kita mau taruh kasur di sini queen masih oke, mau nambahin lemari pun di sebelah sana masih cukup besar gitu ya. Jadi space-nya masih banyak dan instalasi listrik AC-nya pun juga sudah terpasang semua, jadi lebih enak gitu ya. Nah, ini ada beberapa barang karena mereka barusan selesai finishing, it's okay gitu ya. Nah, kita berlanjut ke area kamar mandi dalamnya. Nah, kamar mandi dalamnya juga spesial teman-teman ya, ini lumayan lebar gitu ya, jadi enak juga buat beroperasional di sini. Mereka punya shower, ada keran, ada kursi duduk, ada wastafel juga, dindingnya juga sudah di granit, dan mereka juga ngasih water heater, instalasi water heater, jadi lebih bagus gitu ya. Sudah lengkap untuk kamar mandi dalamnya. Nah, untuk pintunya pun, nah mereka nggak ngasih yang plastik atau yang abal-abal, tetap seperti konsep di rumah sebelumnya ya. Mereka pakai warna abu-abu kayak gini, jadi tetap ngeblend dengan kusen-kusen yang ada di rumah ini ya, yaitu warna hitam. Oke, langsung aja kita nyebrang dulu ke sana. Ada 1 kamar mandi untuk tamu. Nah, ini adalah kamar mandi untuk tamu ya, wastafelnya ada di depan kamar mandi. Nah, di depan sini juga masih punya space teman-teman, jadi nggak terlalu sempit-sempitan gitu ya untuk kamar mandi tamunya. Bisa untuk beberapa barang juga gitu, jadi bisa dimanfaatkan juga untuk space ini. Nah, kamar mandinya ini ada di bawah tangga ya, agak sedikit masuk gitu ya. Ada kloset duduk dan juga ada saluran air di sini. Jadi kalau teman-teman mau nambahin kayak shower di sini masih bisa gitu ya, karena salurannya juga sudah ada. Cuman di sini nggak seberapa tinggi karena lokasinya ada di bawah tangga. Oke, nah sekarang kita coba cek ke area dapurnya nih ya. Apakah seganteng yang kemarin video yang lalu atau enggak? Oke, let's go. Nah, nggak kalah ganteng, bahkan lebih rapi ya daripada video sebelumnya. Kalau sebelumnya ada barangnya, di sini benar-benar sudah rapi, dibersihkan semua. Tetap sama, mereka pakai konsep warna hitam. Jadi top table-nya, terus backsplash-nya, terus untuk kerannya, sink-nya, semuanya pakai warna hitam teman-teman. Jadi kalau kita lihat gitu ya, benar-benar ganteng. Tinggal kasih upgrade atas dan bawah sesuai dengan warna kesukaan teman-teman, sehingga dapurnya bisa lebih maksimal lagi. Oke, dan di sini mereka pakai letter L. Jadi kalau buat naruh beberapa barang elektronik, cooker atau anything, itu bisa di sini karena space-nya memang masih banyak.
gitu ya, dan memang luas, letter L, hampir persegi gitu ya, bukan letter L yang L-nya sedikit, tapi ini benar-benar hampir persegi. Oke, nah di sebelah kiri sini ya ini ada space juga untuk area bawah tangga, untuk gudangnya. Jadi kalau teman-teman ada barang yang nggak kepake bisa dijadikan storage, bisa taruh storage sini, gitu ya. Nah di sini kalau teman-teman juga butuh tempat untuk kulkas, nah di sini juga disediakan di sebelah sink ada stop kontak juga, jadi bisa ditaruh di sini. Jadi layoutnya kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, yuk sekarang kita berlanjut ke area belakang rumahnya. Ya, kita disuguhkan dengan pintu sliding door ini, jadi tetap dapat cahaya dan anginnya bisa masuk. Nah, di sini tamannya lebih gede teman-teman, ya karena ukurannya lebar 7, ada terasnya juga. Jadi kalau hujan nggak seberapa masuk ke dalam rumah, nanti bakalan cipratan di sebelah sini aja. Terus untuk tamannya ini memanjang gitu ya. Oke. Setelah itu kita lihat dindingnya juga, ini sama seperti sebelumnya, mereka pakai warna abu-abu, cuman nggak polos-polosan gitu aja ya. Mereka tetap kasih mainan tali air sehingga nggak plain, nggak boring. Nah di sebelah sini ada bathtub teman-teman, yang pastinya akan digunakan untuk bathtub, memang fungsinya di sini untuk berendam gitu ya. Dan kalau misalkan teman-teman butuh berendam dengan air panas di atas sana, nah tanpa kita sadari sudah disediakan water heater juga, ya saluran water heater. Jadi kalau misalkan butuh di sini saluran air panas juga sudah bisa. Nah untuk area taman ini mereka juga dilengkapi oleh saluran pembuangan. Jadi air-airnya nggak mengendap di sini, rumahnya nggak banjir gitu ya. Nah di depan sini teman-teman ada kamar untuk ART, karena rumahnya kan 3+1. Nah +1-nya itu adalah untuk ART. Nah kita bisa lihat untuk ukurannya nggak beda jauh dari rumah sebelumnya ya. Ini mungkin 1,5 meter kali 2 meteran aja, dan mereka juga sudah pakai kamar mandi dalam gitu ya. Untuk pintunya pun juga cantik gitu ya, nggak plastik atau beda sendiri lah karena ART. Jadi tetap ngeblend dengan rumah bagian utamanya. Yuk sekarang langsung aja kita ke lantai 2. Rumah ini cocok banget buat teman-teman yang butuh space banyak dan space besar ya. Buktinya adalah, nah kita lihat di area depan sini, sebelah kiri shaded, sebelah kanan bahkan nanti sampai menuju ke balkon depan. Ini benar-benar masih punya space yang gede banget kayak gini teman-teman. Jadi bisa dipakai untuk kamar lagi yang pasti, bisa dipakai untuk tempat kerja, bisa dipakai untuk family room yang lebih private gitu ya. Atau mungkin apalagi tempat untuk konten, tempat untuk pekerjaan yang lain juga sangat bisa, karena di sini masih banyak banget dan lebar banget space-nya gitu ya. Nah kalau kita nanti masuk ke 2 kamar yang dari atas ini, mereka juga punya space yang gede-gede banget teman-teman, dan dilengkapi oleh kamar mandi dalam. Oke. Nah sebelum kita jelajahi kamar-kamarnya, kita langsung ke balkon belakang dulu. Let's go. Nah di balkon belakang ini tetap ya kita ngelewatin satu sliding door seperti ini. Terus mereka juga punya teras di belakang sini. Jadi kalau mau jemur-jemur baju di sini masih oke. Space-nya masih lumayan besar gitu ya. Kalau misalkan di sebelah sana nggak cukup. Tapi memang area sebelah kanan ini dipakai untuk kita bisa jemur baju. Nah nanti rencananya ini bakalan diangkat ke atas seperti rumah di samping-samping sini. Jadi area bawahnya tetap bisa dimanfaatin gitu ya. Di sini juga dilengkapi oleh stop kontak. Jadi kalau mau taruh mesin cuci juga sangat bisa. Jadi langsung sekalian jemur di sini teman-teman ya. Yang bikin enak lagi selain sliding door ini, mereka juga ketambahan kaca yang cukup besar ya, hampir berapa ini ya, 3-4 meteran lah. Jadi cahaya yang masuk ke area tengah ini, area yang spacious ini juga lumayan banyak, sehingga kita bisa hemat energi. Nah di sebelah kiri ini ada kamar yang kedua. Coba kita intip sekarang ya. Nah ini adalah kamar yang kedua di lantai 2 teman-teman. Ukurannya sekitar 4x4, hampir persegi ya. Dan ditambahi oleh kamar mandi dalam. Nah untuk fasilitasnya di sini juga sudah lengkap. Mereka ada instalasi listrik untuk AC, saluran AC, listrik biasa, untuk telepon juga sudah ada. Dan mereka punya jendela. Ya, meskipun jendelanya fix, tapi setidaknya cahaya bisa masuk ke sini. Kalau misalkan teman-teman butuh udara, tinggal nanti kaca fixnya diganti dengan kaca yang bisa didorong atau di sliding. Oke. Nah di sini karena ruangan yang selain kamar mandi itu letter L, jadi di depan sini mungkin teman-teman bisa ngasih mini closet ya, atau mini wardrobe gitu, karena ruangannya juga masih bisa dipakai untuk itu. Nah kita beralih ke kamar mandi dalamnya. Mereka juga punya spek yang sama, ada wastafel, kloset duduk, ada shower, water heater juga sudah lengkap. Ada split level juga untuk bagian shower sini, nggak seberapa besar ya, cuman persegi aja.
Tapi ya lumayan oke supaya memisahkan kamar mandi kering dan kamar mandi basah. Ya, speknya sama aja dengan yang lain. Jadi kita langsung aja cek ke kamar yang utama. Oke, inilah kamar utama yang paling besar di antara yang lain gitu ya. Ini ukurannya sekitar 5 meter kali 4 meter, jadi yang paling besar. Teman-teman mau naruh kasur king di sini juga sangat bisa gitu ya. Mau naruh beberapa barang, ada sofa, ada TV, ada lemari yang gede. Di sini masih sangat bisa karena memang ukurannya sangat-sangat besar dan sangat lega, teman-teman. Apalagi ditambahin dengan ceiling yang cukup tinggi. Ini sekitar 3,8 sampai 4 meter. Jadi udaranya enak banget gitu ya. Nah, untuk fasilitasnya mereka ada instalasi listrik, instalasi untuk AC ya. Mereka punya jendela yang sebesar ini juga, tapi ya nggak langsung kesentrong dari depan. Mereka dibantu oleh filter-filter yang ada di depan kacanya ini gitu ya. Jadi lebih enak cahaya masuk ke dalam kamar. Mereka juga dilengkapi oleh satu kamar mandi dalam yang punya spek yang sama. Nah, tapi ukurannya lebih besar mungkin ya. Nah, di sini lebih enak sih, lebih lebar ya. Speknya sama, fasilitasnya sama, wastafel, shower, water heater, kloset, terus ada split levelnya juga, ada tempat untuk sabun. Tapi di sini lebih lebar, jadi nggak terlalu berasa masuk ke dalam itu pepet gitu ya. Jadi di sini memang untuk kamar mandi, kamar utama lebih enak daripada kamar mandi yang lain. Oke. Nah, ada satu spot lagi yang mau aku tunjukin teman-teman. Rumah ini juga punya balkon depan gitu ya. Jadi salah satu yang spesial ukurannya selain 7 ya, mereka juga punya balkon depan. Kalau yang lebar 5 kan enggak ada. Nah, kita coba lihat di sebelah sini. Nah, ini ada lorong lagi ya. Jadi space-nya karena lebar 7 ini dan panjang 20 masih banyak teman-teman. Jadi teman-teman bisa eksplor di sini ruangan-ruangan, mau nambah ruangan atau apapun masih sangat bisa. Ya. Nah, di sini kita juga kedapatan pintu sliding sehingga cahaya bisa masuk. Nah, ini ada balkonnya. Memang nggak seberapa besar ya, tapi lumayan lah untuk kita bisa lihat ke depan, bisa kongko, bisa ngobrol-ngobrol di sini juga lumayan oke gitu ya. Jadi kalau mau ada acara di lantai 2 pun juga masih sangat bisa kita kedapatan angin dari depan sini. Oke, yuk sekarang kita review rumahnya dari awal. Oke, sedikit review teman-teman. Jadi sekarang kita lagi ada di Rungkut Asri ya, lokasinya benar-benar strategis, ada di Surabaya Timur, dekat kemana-mana juga. Rumah ini ukurannya 7 kali 20, jadi luas tanahnya 140 meter persegi dan luas bangunannya 186 meter persegi. Dilengkapi oleh 31 kamar tidur dan 31 kamar mandi. Carportnya ini bisa dibuat untuk 2 mobil dan beberapa kendaraan gitu ya. Kalau kita lihat ke dalam, mereka benar-benar spesies banget setiap ruangannya, jadi lega banget untuk kita bisa tinggal di rumah ini. Nah, mereka juga ngasih beberapa aksen yang nggak kalah dari rumah-rumah yang lain loh. Nah, mereka pakai pintu smart lock, ya, smart elektronik, smart lamp, smart TV. Mereka juga sudah menyediakan pagar yang bagus, ada bathtub juga di belakang. Pintunya pintu jati solid, ada tandon bawah dan tandon atas stainless. Rumah ini menghadap ke timur, listriknya 3.500, airnya sudah PDAM dan suratnya sudah SHM IMB lengkap. Jadi rumah ini bisa di KPR kan ya. Harganya ini cuma 2,7 M dan bisa nego teman-teman ya. Rumah lebar 7 ini sangat jarang ada di Surabaya Timur. Biasanya memang lebar 5. Kalau nggak gitu lebar sekalian lebar 10. Nah, untuk lebar yang 7 ini sangat jarang, apalagi panjang banget ke belakang dengan kamar-kamar yang super lega. Oke. Kalau teman-teman mau survei, mau tanya-tanya lebih lanjut, langsung aja kontak admin, nomor yang ada di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Jual Rumah Mulai SBY supaya teman-teman dapat info terbaru terkini tentang rumah-rumah yang bagus, yang ciamik, yang keren, yang murah, yang ada di Surabaya dan sekitarnya, salah satunya yang ada di Rungkut Asri. Thank you for watching and see you in our next video. Bye-bye.